Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla iza balagatit taraqi. Sekali-sekali tidak, apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Manusia disibukkan dengan begitu banyak jenis macam penyakit. Dari satu fungsi tubuh manusia aja, taruhlah mata, itu begitu banyak macamnya, ragamnya penyakit itu. Ada katarak, ada buta warna, ada buta senja, dan lain-lain sebagainya. Namun itu semua pada puncaknya adalah ketika manusia itu tidak bernapas, itu titik akhirnya. Itu titik akhirnya. Manusia itu bisa mati dengan berbagai macam sebab. Kanker, stroke, diabetes, atau apapun itu. Namun pada titik akhirnya adalah karena dia tidak bisa bernapas. Mau dia kanker sehebat apapun, mau dia sesetruk apapun, mau dia diabetes, tinggal tulang belulang sekalipun, tetap selama dia bisa bernapas, maka dia hidup. Sesakit apapun, semenderita apapun. Dan Allah itu kata-katanya, kalau ibarat orang sedang memanah itu, tidak suka dia berbelit-belit, langsung aja ke titik sep. Apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan. Kan kalau di dalam berbagai macam jenis penyakit bisa Allah mengatakan apabila nyawamu telah sampai di jantungmu, atau di limpamu, atau di hatimu, atau di ususmu, dan lain sebagainya. Tapi tidak. Titik akhir manusia itu meninggal ketika dia tidak bisa bernapas, titik. Mau sebabnya dia jatuh dari apartemen, mau sebabnya dia tenggelam, mau dia sebabnya stroke, mau dia sebabnya apapun itu, bermiliar-miliar sebab manusia meninggal, pada akhirnya adalah dia tidak bisa bernapas. Dan Allah katakan bagi para pecinta dunia sehingga dia melalaikan akhirat, titik akhirnya adalah kesadaranmu itu akan bertemu kepada dirimu ketika engkau melihat wujud malaikat mautku. Karena peralihan dari dunia yang panah ini ke dunia yang tidak panah, akhirat. Apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan. Saya pernah mengalami peristiwa serangan jantung. Namun serangan jantung itu tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah karena tidak bisa mengambil udara yang begitu banyak di sekitar kita itu untuk kita hirup, itu luar biasa. Sampai harus berpegangan kepada tembok, sampai harus melutut, sampai harus berbaring. Begitu kesalnya, udara yang begitu banyak tidak bisa dihirup karena terkena serangan jantung. Memang penyebabnya itu serangan jantung. Tapi orang bisa meninggal itu karena dia tidak bisa bernapas. Kalau diibaratkan motor, memang klepnya, memang apa sih di motor itu? Mesinnya itu dia tidak bisa bergerak. Rusaklah istilahnya. Namun selama motor itu
diikuti dengan busi yang baik, diikuti dengan listrik yang baik, dan ada bensinnya, maka bisa dia hidup. Begitupun manusia. Memang mesinnya rusak, jantungnya rusak. Luar biasa, tidak bisa bernapas orang kena serangan jantung itu. Dan luar biasa, keselnya itu luar biasa. Namun ternyata bagian-bagian tubuh yang lain merespon, membantu. Akhirnya bisa bernapas pelan-pelan. Saya berkata begini agar manusia tidak disibukkan dengan berbagai macam penyakit. Apalagi kalau sudah tua. Ketemu bukan membicarakan masalah tentang bagaimana dia memompa semangat keagamaannya, malah bicara penyakit-penyakit. Tai kucing lah, diabetes lah, apalah segala macam. Cerita-cerita tentang dokter-dokter apa-apalah. Itu hal yang sangat tidak penting. Penyakit. Dahulu tidak ada itu yang namanya penyakit-penyakit, itu ciptaan manusia. Sama seperti obat, itu juga ciptaan manusia. Dan Allah memastikan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, nanti kelak kau akan melihat wujud malaikat maut di depan matamu. Sehingga banyak, mau dia disewa oleh seorang kiai yang luar biasa sholatnya, yang luar biasa tahajudnya, mau dia di sampingnya adalah ahli tahfiz Al-Quran atau apapun itu. Bagi mereka yang terlanat, bagi mereka yang bangsat, bagi mereka yang bajingan, sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meskipun diajarnya luar biasa. Pelan-pelan di dalam telinganya tidak bisa. Karena sedang bertarung dengan malaikat maut. Allah pastikan. Bagi mereka yang durjana, bagi mereka yang durhaka, ditarik rambutnya, direnggut. Malaikat Allah itu kalau lagi ngamuk luar biasa. Tidak seperti orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang lurus, orang yang sedang dalam jalan kebenaran. Selembut. Kalau manusia mampu menciptakan, mendeteksi salju yang pertama turun ke bumi pada suatu daerah, itu selembut itu. Kita tidak pernah tahu itu salju kapan turun yang pertama kali. Tapi dia datang dengan lembut dari atas. Pelan-pelan. Makanya ketika Ibrahim melihat wujud malaikat maut yang akan menjemputnya, engkau bukan malaikat mautku, tapi kau adalah surga yang menjemputku, segera cabut nyawa aku. Ketika sekali-sekali tidak apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Ini hampir 2-3 kali nih kita temukan nih. Bagaimana ciri khas Allah itu, jika ada kata sekali-sekali tidak, itu artinya sudah tertutup. Bagaimana mereka membukakan alasannya dengan berbagai macam apapun, saksi-saksinya, bahkan dirinya juga menjadi saksi. Sekali-sekali tidak. Apa yang kau lakukan itu, kau lakukan hanya karena kau lebih mencintai dunia daripada akhirat. Mencintai dunia itu tidak masalah, hanya jangan terlalu berlebihan. Allah paling tidak suka itu yang namanya berlebihan. Nanti kita terangkan kenapa orang yang tahu agama tapi mencintai dunia itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak tahu agama dan dia mencintai dunia. Nanti kita akan terangkan kenapa lebih baik yang pertama. Walaupun secara logika yang pertama ini luar biasa brengsek, harusnya dia tahu agama, tapi kenapa dia masih mencintai dunia? Tapi kenapa itu jadi lebih baik daripada orang yang tidak tahu agama tapi mencintai dunia? Kalau ada waktunya dan ayatnya pas, nanti kita akan terangkan. Al-Qiyamah berbondong-bondong mengharap pertolongan Allah, mengharap keadilan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.